Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan senantiasa berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih untuk pertolongan demi pertolongan yang Tuhan nyatakan. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal 4 ayat 21-22. Tertulis demikian. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap." Saudara yang dikasihi Tuhan, misi yang tidak mungkin adalah misi yang tidak dijalankan. Sebuah misi menjadi mungkin kalau dikerjakan. Ada sebuah film yang dulu dimulai di televisi berjudul Mission Impossible, dan sejak lama sudah tayang di layar lebar dengan berbagai judul. Film yang dulunya adalah serial TV ini mengangkat istilah Mission Impossible dengan maksud bahwa kemustahilan hanyalah sebuah kondisi sementara yang menunggu kreativitas dan tekad manusia untuk mengatasinya. Setiap misi yang diberikan kelihatannya mustahil, sulit untuk dikerjakan, tapi berhasil karena dikerjakan. Inilah filosofi dari film ini. Nah, apa kaitannya dengan kehidupan kita, saudara? Kita semua diberikan misi oleh Tuhan. Sebuah misi untuk menjadi saksi, untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Dan misi ini tidak akan terjadi kalau kita tidak melakukannya. Misi ini kelihatannya tidak mungkin, tapi menjadi mungkin kalau kita melakukannya. Dalam Injil Markus 4 ayat 21-22 ini tertulis, lalu Yesus berkata kepada mereka, "Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap." Zaman dulu di mana belum ada lampu listrik, orang memasang pelita dengan bahan bakar minyak. Dan pelita itu tidak ditaruh di bawah tempat tidur, dan tidak juga ditutup dengan gantang, tapi diletakkan di atas kaki dian. Maksudnya adalah diletakkan di bagian tertentu di rumah sedemikian rupa sehingga terangnya bercahaya kemana-mana. Kalau kita memasang lampu listrik, umumnya kita memasang lampu itu di atas. Tidak mungkin kita pasang lampu di bawah tempat tidur. Dan tidak mungkin juga kita memasang lampu listrik kemudian kita tutup dengan ember. Lampu itu kita pasang untuk menerangi seluruh rumah. Dan inilah yang perlu untuk kita lakukan. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, jangan biarkan keselamatan itu hanya menjadi milik kita semata-mata, tapi sampaikan kepada orang-orang di sekeliling kita, supaya mereka juga mengenal Tuhan, percaya dan menerima anugerah keselamatan dalam hidup mereka. Kalau terang yang ada pada kita tidak kita pancarkan ke orang-orang di sekitar kita, maka kita tidak ada gunanya, saudara. Kebenaran akan membuat kita tidak tahan untuk berbicara. Terang Kristus di dalam kita akan membuat kita bercahaya sehingga orang melihatnya. Jangan kita tahan, saudara. Jangan kita tutupi identitas iman kita. Kita semua punya misi yang diberikan oleh Tuhan untuk
menjadikan semua bangsa murid-Nya. Dan misi ini harus kita kerjakan. Mulailah melakukannya dari dalam keluarga kita sendiri. Jangan sampai keluarga kita justru terhilang karena kelakuan kita yang tidak berkenan dan tidak memancarkan kasih Tuhan. Bersama dengan Tuhan, kita dapat melakukan misinya. Dengan kuasa Tuhan, kita dapat menyelesaikan misi ini menjadi misi yang mungkin, bukan tidak mungkin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali kami dengar saat ini, yang mengingatkan kami akan misi yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau telah menetapkan kami sebagai terang bagi dunia ini, dan sudah seharusnya kami tidak menyembunyikan terang-Mu yang ada di dalam diri kami, tapi kami memancarkannya kepada orang-orang di sekitar kami. Kami sadari kami semua punya misi yang daripada-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk menyelesaikan, menunaikan tugas misi yang Tuhan berikan, sehingga orang-orang dapat melihat dan mengenal Engkau Tuhan melalui kehidupan kami. Jadikan kami terang-Mu ya Tuhan, mulai dari dalam keluarga kami, sehingga keluarga kami juga menjadi pribadi-pribadi yang pertama-tama merasakan dan menikmati terang Kristus di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua di sepanjang malam hari ini. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawatlah Tuhan setiap dari kami yang sedang dalam keadaan sakit maupun dalam pergumulan persoalan. Nyatakanlah kuasa, mujizat, pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia yang sedang mengalami berbagai bencana alam, banjir dan sebagainya. Berikanlah pertolongan dan pemulihan ya Tuhan. Berkati juga semua bangsa-bangsa lain di dunia ini, agar ada keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.